Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang saya berada di kalau kalau akrabnya dibilang kos Asrama. tapi kalau biasanya kita berada di asrama sekarang, asrama mahasiswa. Jadi sekarang posisi saya di tepatnya di daerah Jawa, dan kami dan beberapa mahasiswa lainnya yang masih tetap berada di sini itu memilih tidak pulang kampung karena dengan situasi sekarang tentu sangat memprihatinkan, sangat kita menjaga itu. Jadi semua di sini itu sudah memilih untuk tidak pulang kemarin, dan karena daerah kita ini dekat sini juga itu sekarang sudah istilahnya lockdown, sudah tutup, dan ada beberapa masjid juga yang sudah ditutup di daerah sini. Tapi untuk aktivitas ibadah itu tetap kita laksanakan meski hanya di kamar atau di asrama saja. Ini saya sudah bareng teman-teman, ada Zaki, ada Fadli, ada juga Akmal. Karena asrama kami ini asrama mahasiswa, jadi seluruh Indonesia mahasiswanya ada semua di sini. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih, daripada habisin waktu cuma opening doang. Ngobrol apa ini kita? Enggak sekaku ini. Sekaku ini. Belum masih buka. Sumpah kalau sekaku ini buat bapak-bapak ya. Ini direkam lagi. Udahlah, langsung aja. Ini pembukanya udah formal, belakangnya kayak gitu. Udah. Ya, langsung. Langsung ya. Iya. Jadi kita ngomongin Oh, bawain gede aja. apa? Selama lu kan sekarang pada nggak kuliah ya, lagi fokus terhadap skripsi gitu kan ya. Kok jadi kamu yang nanya? Gak apa-apa ya. Udah, Enggak, lanjut. nanti habis itu lu nanya. Gimana Bun? Kira-kira No. sabun lu gunain cuci tangan atau kira-kira dalam bulan Ramadan kira-kira dalam karantina ini ada sebuah perubahan nggak sih pas lu mempunyai waktu luang yang sangat banyak gitu? Kira-kira lu sendiri gimana pada perubahan nggak sih, misalkan dari menggunakan waktu yang sangat banyak waktu luang sekarang ini? Pak, silakan kamu dulu. Perubahan di mana maksudnya, Jo? Perubahan misalkan kayak begini, lu dalam waktu lama tuh lu tiba-tiba tadarus terus gitu, terus habis itu tiba-tiba sholat 5 waktu terus tepat waktu gitu kan. Soalnya kan banyak teman-teman di sini kan ibaratnya bukan munafik ya, tapi jatuhnya itu setengah kafir setengah muslim. Jadi kita tadi sepakat mau bahas apa, ini sekarang langsung belok. Apa bebas? Ya udah, kita ngobrol bebas. rata-rata podcast yang sukses tuh kayak begitu. Oke lah. Jadi pertanyaannya tadi gimana, perubahan apa saja yang Perubahan. dirasakan semenjak kita di rumah aja? Kalau menurut gua sih beruntung sih waktu kayak gini. Soalnya ya kita bisa menggunakan waktu kita itu sebaik mungkin, kayak ibadah misalnya. Kita kan nggak ada kuliah, jadi kita bisa fokus. Bukan hanya gua aja, teman-teman yang lain kan yang jarang ke masjid itu kan tiba-tiba muncul aja di masjid gitu. Iya. Tapi kan masjid sekarang tutup. Jangan sebut merek ya. Pertama gua pribadi sih dengan pandemi kayak gini tuh gua bisa fokus gitu ke masjid. Kayak muncul gua sekarang kan one day one juice. Masya Allah. Alhamdulillah.
Apalagi sekarang Ramadan ya, tentu lebih banyak Terus dilipat dari- gandakan pahalanya. Kalau perubahan di luar ya misalnya, coba aja kita perhatiin sebelum corona sama sekarang itu. Coba kita perhatiin udara-udara di luar, beda sekali. Sekarang itu udaranya makin segar gitu kan, karena ya Kurangnya polusi ya. polusinya kurang gitu. Terus sih menurut gua, coba Ya kalau aku sih ya lebih kepada apa ya, kebersamaan. Selama pandemi ini kan kita di rumah aja nih ya. Kita di asrama aja, bukan di rumah. Karena ini bukan rumah kita. Gue bersama siapa ini? Ya kebersamaan sama teman-teman, Oh, iya. bangun sahur kan di bawah masing-masing saling membangunkan. Kemudian apa ya? Tapi anu juga sih karena portal ditutup jadi nggak bebas. Iya sih. Ada portalnya. Iya. Jadi kita pengen keluar buat beli ini itu ya terbatas lah istilahnya. Kemudian ibadah juga bisa bareng-bareng sama teman-teman. Kita kan sekarang berupaya untuk apa ya? Sekarang kan masjid juga sudah mulai ini ya tutup dan ini kan jadi kita bisa ibadah bareng-bareng di kamar dan di teras ini juga kita tadi kita terawih di sini. taruh di sini. Itu bukan untuk ini ya, tapi kita berupaya untuk menghindari Mencegah. itu, mencegah itu. Ketimbang nanti kita malah ya Allah pasti tahulah, pasti Amin. paham dengan umatnya dengan kondisi sekarang. Karena Allah Maha tahu kan. Iya. Jadi seperti itu. Silakan apa dong? Ini dari pribadi selama pandemi ini Akmal masuk nggak ya? Enggak masuk kok. bisa jadi Gua cek dulu ya. Masuk. Takutnya cuma setengah jam. Iya lanjut. jadi selama pandemi corona ini kan bebas istilahnya libur terus gitu kan, bisa lah jadi fokus, kebetulan lagi kerjain skripsi juga, jadi bisa lah untuk sebulan ini bab 1 sampai bab 5 selesai. Masya Allah. Amin. Amin. Itu Amin. luar biasa banget bagi saya pribadi. Kenapa ya jarang banget saya bisa kayak gini gitu. Terus untuk yang kebersamaan jujur di sini lebih nyaman, ya. Lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena yang biasanya nggak pernah kumpul tiba-tiba bisa jadi kumpul gitu. Karena nggak bisa keluar, ya mau nggak mau kita harus di sini, ya kan? Karena di sini nggak mungkin kita harus sendiri-sendiri mulu. Ya di sini bisa lah barengan, kumpul, ngobrol bareng, nonton TV bareng gitu kan. Bisa lah mabar bareng walaupun nggak jadi gitu. Tapi kita belum perkenalkan nih. Oh iya belum kenalan. Lu lah yang Ini kenalin. Dari sini lah. Lu yang kenalin saya. Itu. Oh iya. Belakangan saya. Jadi teman-teman semua, nama saya Hasram. Saya dari Sulawesi, memilih tidak pulang dan tidak mudik. Di sebelah kanan saya ada Zaki dari Depok, Jawa Barat ya. Depok Jawa Barat. Ini siapa? Fadli Fadli, dari Sumbawa. ITB. Nusa Tenggara Barat. Akmal, Ya dari Magelang, Magelang. Jawa Tengah, dekat mah. Dekat dari sini. Jadi gimana Mal? Kamu bolak-balik atau gimana nih? Enggak, Enggak ya? ya ada keperluan itu tadi sih. Pengen nyelesain skripsi aja di sini lebih bisa fokus dibanding di rumah. Oh iya, benar. Kan di sini juga ada temen juga yang bisa bantu gitu kan, bisa diajak diskusi juga. Nah, di rumah siapa yang mau diajak diskusi masalah skripsi kayak gini Benar. kalau nggak temen kita, ya nggak. Iya. Benar. Jadi kebersamaan di sini lebih utama ya. Baik. Zaki sendiri gimana? Mudik atau gimana? Tidak mudik. Saya memilih tidak mudik dan akhirnya saya tidak mudik. Jadi ini pertama kali saya tidak mudik. Pertama kali saya tidak mudik dari Sobron dan juga tiket juga sudah di-refund karena daerah saya adalah daerah pusat corona. Pusat corona. Makanya ya begitulah. Jadinya saya ya mau gak mau ya di sini aja. Terus akses ke sana semua ditutup apa? Akses di sana dibatasi, bukan ditutup sebenarnya, dibatasi. Akses di sana dibatasi, jadinya diutamakan untuk tidak balik ke sana. Tapi ya banyak orang yang memilih untuk balik sih karena kangen sama keluarganya. Contoh dibatasi itu apa aja?
Contoh dibatasinya misalkan kayak di kereta yang saya tahu itu misalkan satu kursi itu dikosongkan, satu kursi dikosongkan, terus habis itu juga apa kayak ada apa ya, ada jarak-jarak lah ibaratnya supaya tidak ada penularan gitu. Lebih ke social distancing ya? Iya, lebih kepada social distancing jadinya. Dan juga harga-harga tiket kan sekarang pada jatuh kalau nggak salah. Terus kalau Fadli sendiri gimana? Apa? Mudik atau? Ya mau nggak mau ya kan nggak bisa pulang. Semua jalur darat, udara semalam itu sudah tutup sampai Juni, kiraan Juni, 6 Juni lah gitu. Berarti sama ya? Iya. Saya juga memilih untuk tidak pulang karena bisa dibilang akses juga ke sana itu sudah dibatasi, sudah sedikit dibatasi. Jadi kemudian juga khawatir nanti malah jadi masalah di daerah kan. Kemudian sama keluarga juga. Memang ini baru pertama kali saya nggak mudik selama Lebaran, tapi apa boleh buat karena kondisi sekarang yang begitu sangat mengkhawatirkan, jadi ya mau tidak mau ya memilih untuk tetap di sini. Akmal, Ya, kebetulan rumah deket ya, jadi mau nggak mudik tapi ya sayang, tapi mudik ya khawatir gitu kan. Di antara mudik dan enggak, tapi mengusahakan mudik dengan cara kebetulan kan jalan di sini ya dekat ya, dari sini sampai rumah itu kan motorin juga. Oke. Kalaupun jalan itu ditutup, bisa lah nyari jalan tikus gitu kan, bisa nyari jalan tikus. Akan tapi yang perlu diperhatikan ketika sampai rumah nanti ya tetap kita isolasi mandiri gitu kan, sebagai pencegahan karantina mandiri sebagai apa? Isolasi itu yang sudah positif. Karantina mandiri. Tiba-tiba. Jadi kita tetap karantina mandiri di rumah. Ya paling tidak seminggu lah, itu udah minimal banget seminggu. Oke, saya kembali ke Fadli. Gimana komunikasi dengan keluarga di sana? Ya tadi terakhir itu video call sama adik sama Abi Umi itu ya, alhamdulillah Sehat ya. kemarin pihak puskesmas itu sudah datang ke rumah 2 kali 3 kali lah Kenapa? buat periksa di 2 itu yang Di kemarin kan sempat ada beritanya itu kan kalau santri sana itu ada yang positif Itu karena daerah mana terus? Terus pulang, ada yang mau pulang. Nah beritanya itu setelah seminggu adik gua pulang. Adik gua pulang. Karena warga itu jadi kaget. Kan ada itu anaknya Umi saya itu dari langsung Pak RT itu WA Umi saya itu. Di WA terus ditanya udah periksa nggak di puskesmas gitu. Oh jawab udah 2 kali Pak. Hasilnya gimana ya, alhamdulillah negatif. Cuman ya mau gimana lagi, warga itu pasti menjauh dari keluarga saya, terutama adik saya itu. Enggak apa-apa, itu kan semua Ya, bagian dari kewaspadaan. kebaikan ya. Tuh. Terus Jaki? Kenapa? Ya kenapa? Bagaimana komunikasi dengan keluarga di sana? Ya alhamdulillah komunikasi terakhir kemarin sih, dan juga dapat info juga dari ibu saya kalau misalkan di kompleks saya itu sudah puluhan orang yang kena. Dia di terus juga apa? Tapi alhamdulillah keluarga gak ada yang kena. Cuman ya alhamdulillah sih. Cuman pasti kehidupan di sana pasti sangat membosankan. Oke. Terakhir pesan Harapan. pesan dan harapan teman-teman. Mulai dari Jaki terus. Harapan saya pandemi ini semoga cepat selesai. Amin insyaallah. Karena saya juga pengen nongkrong di luar, gak tahan di dalam serius.
ngopi di luar. Terus juga apa ya? Di sini juga kita bersyukur banget. Kenapa? Ibaratnya apa ya? Kayak menghargai waktu, terus menghargai kebersihan. Kita Iya. dapat belajar di sini. Benar-benar. Terus juga menghargai apa juga ya? Kayak hal-hal yang berguna gitu. Jadinya ini juga termasuk pandemi yang memberikan waktu kepada kita untuk rehat sejenak dan berintrospeksi diri. Sih. Jangan serius dong. Ya Fadli, pesanmu Gua dulu lah. nanti saya terakhir, nanti saya Kalau gua pribadi sih simpel aja, itu aja Pak. Semoga pandemi ini tuh menjadikan manusia itu sadar, jadiin pelajaran bahwa kebersihan itu sangat penting. Itu aja. Akmal, pesan atau Kesan lah. Jadi yang bisa diambil dari pandemi ini apa ya? Ternyata tentara terkuat di dunia pun ternyata kalau sudah terkena dia tetap akan sakit, gitu kan, tetap sakit. Jangan kan kena pandemi, terkena demam pun tetap sakit. Nah di sini ternyata pandemi itu bisa mengalahkan segalanya, ya, bisa mengalahkan segalanya. Tentu dalam lingkup manusia. Kita lihat saja negara-negara yang tersohor ya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya. Pas terkena pandemi, ya udah tutup, lockdown, gitu kan. Jadi Nggak ada yang berdaya. seperti yang dikatakan Padli tadi, jangan kita manusia itu jadi sombong gitu kan. Jangan jadi manusia sombong, karena ya kita tetap akan merasakan yang kayak gini gitu. Udah gitu aja. Kan gua nggak bilang gitu ya tadi. ini nanti deket nggak? Enggak, kayaknya itu Ini nanti dipotong nggak? Itu wasit. Enggak, itu wasit. Ya udah, ya udah. Oke, kalau aku ya, ini nanti dipotong nggak ya? Kayaknya ini gak usah potong deh. Soalnya banyak buku. Kita cuma solo itu aja sih. Yang Oke, gitu aja. kalau aku sih ya tentu sama dengan teman-teman, berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa hidup normal lagi seperti biasa, kita beribadah leluasa, kemudian kita bisa beraktivitas leluasa seperti Amin. biasa. Pertama, dan yang kedua, kepada teman-teman juga untuk selalu menaati atau mendengarkan himbauan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir. Bukan hanya pemerintah, tapi juga kepada ulama-ulama kita yang memberikan nasihat. Karena itu semua baik untuk kita. Saya yakin apa yang sudah dikaji oleh ulama kita, apa yang sudah dikaji oleh pemerintah kita itu baik untuk kita. Makanya sering-sering kalau keluar pakai masker, pulang dari luar cuci tangan, ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Dan itu yang sudah menjadi kebiasaan kami di asrama bareng teman-teman sekarang. Saya kira itu untuk pertemuan kita malam ini bincang-bincang kurang santai. Bincang santai. Ya, bincang santai itu. Bibisan. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, karena di sini kami mahasiswa di seluruh Indonesia semua ada di sini, dari Sabang sampai Merauke. Nanti kita akan temui mereka satu persatu, kita minta keterangan soal daerah mereka. Baik, terima kasih dari Magelang, terima kasih sudah memberikan info terkait kota Magelang seperti apa. Sumbawa juga, Sumbawa besar ya. Terima kasih sudah memberikan info, dan Bekasi Ya, pusat Bekasi. Depok. Depok. Makasih infonya, dan saya kira itu saja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita foto buat itu ya, buat 4, ininya. 3. No, 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 no. Udah selesai kan? Oke bro, thank you.